pertama, saya Dian Salvasia. Saya Emardiansa. Saya Widido. Kami akan menjelaskan dan mempresentasikan materi matematika tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri halaman 110 sampai dengan 116. Di sini kita masuki materi pertama, yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Piramida adalah bangunan menakjubkan yang dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Bayangkan banyaknya pekerja dan persiapan yang diperlukan untuk membuat bangunan seperti ini, tanpa tersedianya alat canggih seperti zaman sekarang. Jika digambar secara sederhana, ukuran piramida ditentukan oleh tinggi, panjang jari-jari, dan besaran sudut seperti pada gambar 4.32. Segitiga yang ada di gambar adalah segitiga siku-siku pada piramida Giza. Piramida yang tertua dan terbesar di dunia, sudut 0 adalah sebesar 41 derajat. Di sini ada gambar segitiga siku-sikunya. Yang ini tingginya dan yang ini jari-jarinya. Simbol ini namanya adalah simbol theta. Lalu kita masuki di materi eksplorasi 4.2. Sekarang gunakan imajinasimu untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Tanda sisi segitiga siku-siku dengan nama berikut: sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Yang ini sisi depan, ini sisi miring, dan ini sisi samping. Ini namanya theta. Nanti aku jelaskan. Barang. Jika sudut theta dibuat lebih besar, bagaimana perubahan tinggi piramida? Ini. Misalkan segitiga siku-siku ini kita beri sisi A, B, dan C. Lalu kita masuki di materi perbandingan trigonometri di piramida. Pada pembukaan bab, selain dari perbandingan nilai tangan, kalian juga diminta memperhitungkan nilai perbandingan lainnya. Nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring yang disebut juga dengan sinus. Nilai perbandingan nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring yang disebut juga dengan kosinus. Simak dua skenario berikut untuk melihat penerapan perbandingan sinus dan kosinus dalam piramida. Seorang pengagum piramida ingin membuat replika piramida. Ia tahu theta sama dengan 41 derajat dan panjang rusuk piramida adalah 600 meter untuk membangun replika. Ia juga perlu mengetahui tinggi piramidanya. Nah, di sini ada gambar piramida di gambar 6.19 di halaman 112. Atau kita buat bentuk piramida segitiga siku-siku yang seperti ini. Yang ini sisi miring, yang ini sisi depan. Tetanya dibuat 41 derajat. Karena menggunakan sisi miring dan sisi depan, jadi sama dengan sinus atau bisa disebut dengan sin 41. Sin 41
dikali 600. Untuk menentukan sin 41, kita bisa menggunakan kalkulator. Sinnya yaitu lalu dibulatkan menjadi Yakin kakak usah ada 0,66 sehingga T sama dengan 0,66 dikali 600 dan hasilnya adalah 396 meter. Ini adalah tinggi piramidanya. Seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramida. Ia mengetahui bahwa theta sama dengan 41 derajat. Lalu kita menggunakan rumus awal yaitu sisi samping per sisi miring, yaitu cos. Cos 41 sama dengan R per 600 sehingga R sama dengan cos 41 dikali 600. R sama dengan, lalu kita cari cos 41 menggunakan kalkulator. Yaitu ini adalah cos 41, lalu dibulatkan menjadi 0,7575 dikali 600. 0,75 dikali 600 dan hasilnya R sama dengan 450 meter. Ini adalah hasil piramida yang kedua. Melanjutkan penjelasan materi dari teman kami. Sekarang, ayo berefleksi halaman 113. Apa perbedaan antara perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan? Apa persamaan dengan trigonometri sin dan tan? Jadi kita harus ingat ini adalah sudutnya. Kata sin sama dengan depan per miring. Disebut dengan demi. Sedangkan cos sama dengan samping per miring. Disebut dengan sami. Dan yang terakhir tan
sama dengan depan per samping. Yang disebut dengan desam. Kalau tanda A disebut dengan alfa. Sama dengan sin per cos, di mana sin adalah depan per miring dibagi dengan cos samping per miring. Miringnya kita coret hingga menjadi de per sam. Halaman 113. Wanimbo sedang bermain layangan. Ia berhasil menaikkan layangan sampai ketinggian 3,5 meter sambil memegang ujung layangan pada ketinggian 60 cm dari permukaan. Layangannya juga membentuk sudut kit sebesar 25 derajat. Tinggi badan Wanimbo. Coba cari panjang tali layangan yang sudah diulurkan Wanimbo. Jadi di sini kita ketahui bahwa nilai KE adalah 3,5 meter sama dengan 350 cm. Kemudian nilai TE sama dengan 60 cm. Pertanyaannya adalah sudut derajat sama dengan 25 derajat. Yang ditanya adalah nilai KI. Nah, jadi kita akan mencari nilai KI karena ini menggunakan prinsip demi menggunakan prinsip sin theta, yaitu sama dengan D per mir. Jadi di sini kita ketahui nilai KT sama dengan 350 dikurang dengan 60. Hasilnya adalah 290. Jadi sin 25 adalah 290 cm per X. X sama dengan 290 sin 25 per sin 25. X sama dengan 290 per 0,42. 290 dibagi 0,42, hasil akhirnya adalah 690 cm. Sehingga panjang tali layangan adalah 690 cm. Tidak. Halaman 114. Ayo berpikir kritis. Pikirkan perbandingan trigonometri mana di antara sin, cos, atau tan yang akan bermanfaat atau menyelesaikan permasalahan ini. Simak jawaban adalah seorang siswa di SMA 78 Kota Sukaberkah bernama Surya. Saya perlu memanfaatkan perbandingan trigonometri sinus karena saya mengetahui ketinggian layangan dan mencari panjang tali layangan.
menjawab sin 20 derajat. Seharusnya sudutnya adalah 25 derajat. Seharusnya tinggi layangan ini dihitung dari tangan surya, yaitu 350 cm dikurang 60 cm. Jadi sama dengan 290 tinggi tangan. Jadi salahnya surya adalah di sin 20 derajat dan 0,34. Halaman 115, 2. 3 serangkai perbandingan trigonometri. Ketika matematikawan zaman kuno mempelajari segitiga, mereka menemukan pola nilai perbandingan atau rasio. Panjang sisi segitiga siku-siku yang sudah kalian pelajari di subbab lalu dan subbab ini, ada 3 perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Sin Theta. Yoi. Cos theta. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Tan theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Jadi di sini sudah ada 3 gambar segitiga. Yang pertama pada gambar 4.22. Jadi di sini sin 30 sama dengan 0,5. Sin sama dengan D per mi. Jadi sin 30 sama dengan 5 per 10. 5 adalah sisi depannya dan 10 adalah sisi miring. Gambar kedua pada 4.2, cos 43 derajat sama dengan 0,73. Cos tan sama dengan samping per miring. Jadi cos 45 sama dengan 0,7, lalu dibulatkan jadi 7 per 10. 7 adalah sisi samping dan 10 adalah sisi miring. Kemudian di gambar 4.2, tan 50 derajat sama dengan 100.000 judul 1,43. Lalu di gambar 4.24, tan 50 derajat sama dengan 1,43, yaitu tangan. Tan 60 sama dengan depan per samping. Jadi tan 60 adalah 1,73, lalu dibulatkan jadi 173 per 100. 173 adalah sisi depan dan 100 adalah sisi samping. Kemudian kita masuki yang ketiga, sudut istimewa perbandingan trigonometri, halaman 116. Jeda. 3. Sudut istimewa perbandingan trigonometri. Sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Sudut istimewa akan sangat berguna dan banyak digunakan pada pelajaran fisika. Ayo bereksplorasi halaman 117. Kita akan melengkapi tabel ini dengan nilai perbandingan trigonometrinya. Jadi, ini adalah sudut istimewa pada trigonometri. Lalu kita mencari nilai sin. Jeda Yen. Nilai sin akan kita isi dengan setengah, lalu setengah akar 2 dan setengah akar 3. Kita akan mencari nilai cos. Cos dari 30 derajat adalah setengah per 2 setengah akar 3. Kita tinggal membalik ini jadi ke sini, ini tetap di sini, dan ini ke sini. Jadi berarti ini di setengah dan ini akar 2. Kemudian kita akan mencari nilai tan. Tan didapat dari sin per cos.